Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insanu min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibul haudi ahli sidqi wal wafa basyira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un ittaqullah wa'lamu annal jannata uiddat liman ittaqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Segala puji milik Allah. Allah yang telah memberikan takdir, Allah yang memberikan kudrah iradah terhadap kita semua. Alhamdulillah, Allah yang telah mendidik kita, membimbing kita, dan hanya dengan karsaning Allah kita sudah sampai, umur kita sudah sampai, waktu kita sudah sampai, dan tahun ini adalah tahun yang sangat berkah dan tahun yang sangat berbahagia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah menetapkan kita, yang telah memberi kita, yang telah membimbing kita, yang telah memberikan kemampuan pada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi umur, waktu untuk memberikan hal-hal yang positif, yaitu beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Dan tidak lupa juga rahmat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat tabi'in dan para mutba tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat di akhir zaman. Semoga kita tergolong
dalam lingkaran-lingkaran ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini kita harus memperhatikan di bulan suci Ramadan ini, satu, di bulan suci Ramadan ini mungkin adik-adik santri dan santriwati atau para orang tua yang lagi menonton atau menyaksikan acara Kultum ini, antara tausiah ini, dan semoga bisa bermanfaat dan mengambil hikmah yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Pertama, saya akan sampaikan masalah-masalah yang bersangkutan dengan tauhid juga, karena orang mau apa-apa itu harus bertauhid, orang mau bekerja harus bertauhid, orang mau ibadah harus bertauhid, karena tauhidlah yang satu-satunya bisa menghantarkan manusia akan selamat dunia dan akhirat. Maka marilah kita bersama-sama mengkaji dan memikirkan dan melihat tentang sejarah atau kejadian atau pengalaman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi kita. Salah satunya apabila datang bulan suci Ramadan, maka disitulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Jadi kalau kita mengumpulkan orang-orang ya yang namanya halal bihalal itu sesudah Ramadan. Tapi kalau Rasulullah SAW sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan ya kemarin misalkan atau 1 minggu ke belakang gitu berkumpul gitu para sahabat, ya Rasulullah seperti itu. Di situ ada letak adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wasari'u itu apa? Arti wasari'u. Dan apa arti magfiratin? Ila magfiratin. Mestinya orang-orang bergegas cepat datang kepada orang yang mempunyai pengampunan. Siapa yang mempunyai pengampunan itu? Satu, kalau anak kepada orang tua, kalau murid kepada guru, kalau anak buah itu kepada pemimpinnya, itu harus minta magfirah. Artinya minta pengampunan. Kalau saudara dengan saudara, kalau kakak dengan adik, kalau adik dengan kakak, itu harus diadakan satu, ya kalau namanya sebelum Ramadan kan ada mandi gitu kan, cuci-cuci, bersih-bersih gitu. Ya ini yang harus disucikan, dibersihkan itu hati. Disucikan itu hati. Kenapa? Karena di dalam jiwa manusia, di dalam anggota manusia itu ada kesombongan, keujugan, keriaan, keangkuhan atau ketakaburan atau merasakan diri yang paling benar. Itu harus disucikan, harus dibersihkan kalau mau melaksanakan saum. Karena Allah tidak akan menerima orang yang kotor. Doanya tidak akan dikabul. Al-Islamu nadif fa innahu la yadkhulunal jannata illa man nadif. Sungguh Islam itu suci. Karena tidak akan masuk surga orang yang tidak suci. Suci akidahnya, suci dalam beribadahnya. Nah ini harus kita perhatikan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu ala illa siyam. Fainal li wa ana azibih wasiyamu jundah. Bulan suci Ramadan, para malaikat ini cuti, yang mencatat amal. Hanyalah Allah yang mencatat, wa ana azibih. Allah langsung yang mencatatnya. Jadi amal perbuatan manusia itu dicatatnya sama Allah. Maka saum sebagai amal ibadah yang sangat positif, sangat konkret, sangat luar biasa gitu. Dituntut manusia harus bisa disiplin, berakidah, berkeyakinan secara benar, secara sabar, ikhlas dan ridho karena Allah. Itu manusia dituntut adanya saum. Dan tidak semua orang bisa mampu melaksanakan saum. Karena saum itu dituntut adanya manusia harus sidik, harus benar, harus jujur.
Karena bisa saja manusia di dalam rumah tidak saum, di luar rumah saum gitu kan, bisa saja. Tapi dengan Allah tidak bisa, manusia tetap dilihat sama Allah. Maka itulah sebelum kita melaksanakan saum, dan alhamdulillah hari pertama ini kita melaksanakan saum dan masih tidak dikatakan terlambat, kita harus meminta maaf sama-sama. Sama saudara, sama orang tua, menyucikan diri pribadi dari kesombongan, keangkuhan, ketakaburan. Jadi untuk apa kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masih di diri kita masih kena ada, kalau dalam hadis Nabi ini dikatakan idza kana yasumu saumi ahadikum fala yarfus, dilarang berbicara kotor. Dilarang berbicara kotor. Wala yabkhab. Yashab itu adalah janganlah sombong, ujub, riya, takabur. Maka doa tidak akan diijabah. Jadi untuk apa kita melaksanakan beribadah kepada Allah kalau masih hati kita belum suci? Ini kan penghijrahan manajemen kolbu di sini yang harus betul-betul kita keluarkan. Yang kotor-kotor dikeluarkan, yang tidak suci dikeluarkan. Ini adalah Ramadan. Supaya Ramadan kita adalah jadi imanan wahtisaban, jadi karena iman dan karena Allah itu nampak bukti gitu, mengawali dari tauhidullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa amal kita akan diterima. Tapi diterimanya itu harus betul-betul dengan hati yang benar, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang berdasarkan niatnya karena Allah. Ini yang perlu kita kaji, kita pahami, dan perlu kita renungkan bersama bahwa mau melangkah 1 bulan di bulan suci Ramadan ini harus niatnya benar-benar, hatinya ikhlas, hatinya suci. Kalau di dalam hati kita masih kotor, ada kesombongan, ada keriaan, keujugan, ketakaburan, itu tidak mungkin saumnya akan diterima. Contoh seperti kan kita dengan saudara tidak benar, dengan saudara tidak kita jadi cair suasana. Padahal itu tidak ditegaskan dalam hadis Nabi wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim la yahunuhu wa la yakdibuhu. Muslim dengan muslim itu akhu, zulur, dulur. Ya contohnya kalau kita sama-sama muslim masa, apalagi kalau kita senasab, sesaudara, seteman itu harus dijadikan. Maka di sini terletak ada akidah nasab, ada akidah din. Maksudnya akidah din itu akidahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, umum itu semuanya. Itu seperti itu. Tapi kalau akidah nasab itu punya keyakinan bahwa yang ingin jadi ahli surga bukan diri sendiri, tapi ingin semuanya. Mulai dari diri, terus keluarga, ahli waris, itu kan harus jadi ahli surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim itu adalah saudara. Kalau saudara menganggap bahwa muslim dengan muslim itu saudara, maka kok kenapa sama-sama kita melaksanakan sholat, sama-sama beribadah, malah jadi permusuhan? Untuk apa berpuasa? Kalau masih menanamkan di dalam diri kita adalah satu kebencian, wala yahunuhu, dilarang oleh Rasul, wala yahunu, dan janganlah berkhianat, mendolimi, memitnah, menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar. Itu akan jadi dosa semuanya. Terbawa-bawa itu. Wala yahunu wala yakdibu, wala yakdibuhu, dan janganlah saling membohongi, mendustai, membohongi, mendolimi, memitnah, itu jangan. Itu dilarang. Yang namanya muslim. Mana ini adalah salah satu Ramadan. Apa arti Ramadan ini? Adalah membakar segala keburukan 1 tahun ke belakang kita adalah sudah, ya kalau dikatakan baik, kalau dikatakan jelek belum tentu.
Mungkin yang namanya manusia ada baiknya, ada jeleknya. Apalagi di zaman sekarang. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mah sepi, susah ku ilmu, tapi subur ku amal. Tapi sekarang subur ku ilmu, di mana-mana ilmu disebarluaskan melalui TV, YouTube, WA atau apa gitu kan. Banyak orang yang berceramah memberikan fatwa nasihat tentang Alkitab, tentang bagan masalah keagamaan. Itu subur ilmu, tapi miskin ku amal. Kenapa? Coba lihat di masjidnya besar, tapi kosong, tidak ada penghuninya. Itu salah satu adalah miskin amal. Subur ilmunya, subur. Nah sekarang juga saya akan jadi ahli surga, tapi hatinya masih benci sama-sama orang lain, masih memitnah orang lain, masih mendolimi orang lain. Untuk apa berpuasa kecapek-capek? Kecapek-capek, tidak akan diterima. Karena Allah akan menerima adalah yang suci, yang benar, yang ikhlas. Gitu. Nah ini inti permasalahan ini adalah tauhid yang harus mengawali daripada segala amal perbuatan. Itu kuncinya adalah tauhid. Contoh seperti gini. Di dalam Al-Quran dikatakan la'alakum tatakun gitu kan. La'alakum tatakun itu la'alana taroji kalau kata santri. Taroji kan. Bukan la'ala tamani. Tarpaulisma watan sibul hobar. Itu la'ala taroji. Mengharapkan ridho Allah. Kapan saja, di mana saja, di dunia dan di akhirat. Itu la'ala taroji. La'alakum tatakun. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dikatakan dalam Al-Quran alladzi yu'minuna bil ghaib. Itu tauhid. Alladzi yu'minuna bil ghaib. Orang yang selalu mengimani kepada gaib. Allah gaib tidak kelihatan, tapi menyatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, bertahta di atas aras. Bisa dibayangkan tidak? La yaliku bihi bidatihi. Laisa kamitslihi syai'un. Yang layak pantas kepada Allah. Tidak bisa dibayangkan, disepertikan kepada Allah. Tidak bisa. Karena Allah itu adalah kholik. Kita adalah makhluk. Maka karena itulah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh magfirah. Bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita marilah bersama-sama mempunyai hati yang tulus. Dengan dasar niat karena Allah untuk melaksanakan saum ini. Insya Allah para makhluk yang di atas, yang di bumi, yang ada di lautan, di daratan, semuanya itu mendoakan kepada orang muslim, kepada orang yang melaksanakan saum, dan bersyukur dan berbahagia apabila datangnya tanggal apa? Tanggalnya mulai saum bulan suci Ramadan. Maka tidak ada satu doa yang tidak diijabah oleh Allah di bulan suci Ramadan. Itu semuanya diijabah. Tapi masih ada orang yang belum diijabah, yaitu harus kembali kepada istafti nafsaka. Tanya pada diri sendiri. Kalau belum diijabah, Allah tidak akan mengijabah kepada hati gofilin lahin. Artinya hati anu malaweng. Hati nate malaweng we kamana wae. Itu Allah tidak akan mengijabah seperti itu. Maka Allah akan memberikan ijabah itu kasih sayang terhadap manusia. Tapi kita tidak bisa mengistimewakan diri kita. Allah tidak akan mengijabah kalau misalkan diri kita
Anggota badan kita, kolbu kita, iman kita, keyakinan kita masih ngambang. Kalau anggota badan kita masih kotor, suka iri, dengki, suka mendolimi orang lain, tidak mungkin Allah bisa mengijabahkan doanya. Tidak mungkin Allah memberikan amanah kepada orang seperti itu yang kotor. Maka di bulan suci Ramadan ini kita berkesempatan diberi umur yang panjang. Diberi kita kesempatan umur masih bisa melewati pada bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang akan datang. Dan bukanlah Ramadan yang sudah. Tapi Ramadan yang ini kasih sayang Allah. Melewati peribadahan di bulan suci Ramadan. Marilah kita tingkatkan. Apalagi adik-adik santri dan santriwati yang ada di masing-masing tempatnya. Dan para orang tua, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan satu anugerah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan rahmat, memberikan anugerah, memberikan kesuksesan apa yang dituju. Ini bulan suci Ramadan adalah satu-satunya bulan yang sangat diijabah segala apapun doa. Yang mudah-mudahan adik-adik para santri dan santriwati tingkatkan belajar kalian, tingkatkan amal soleh kalian. Insya Allah dengan tunduk turut taat kepada Allah, meningkatkan rububiyah, mulkiyah, uluhiyah terhadap orang tua, insya Allah akan menjadi salah satu ibadah yang lebih baik. Apalagi di bulan suci Ramadan. Semoga adik-adik santri dan santriwati semoga bisa meningkatkan saum ini, lebih membawa kepada kepositifan iman, jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal soleh. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia yang semuanya ada yang mendengarkan tausiah ini, kultum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, Ambiah, bagi kita semua yang mendengarkan, yang baiknya dari Allah dan Rasulnya, yang kelirunya semata-mata kekeliruan dari pemahaman saya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberi keberkahan, keuntungan, kemulusan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Di lain waktu insya Allah sama-sama muslim saling mendoakan dan saling kita menjalin hormat, menghargai sesama pada umat Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasili yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.